dosa besar. Ahlussunnah wal Jamaah tidak pernah gulu. Orang Murji'ah apa? Mereka mengatakan orang yang dosa besar itu adalah orang yang sempurna imannya. Bagi orang Murji'ah, penzina sama dengan orang yang taat ibadah, tidak pernah berzina, itu sama. Tidak ada bedanya imannya. Kata mereka, pencuri dengan orang yang rajin sholat itu sama imannya. Tidak ada bedanya. Dan sebaliknya, orang Khawarij dan Mu'tazilah, mereka kebalikannya dari Murji'ah. Mereka mengatakan orang yang melakukan dosa besar keluar dari agama Islam, masuk neraka. Orang berzina masuk neraka. Orang mencuri masuk neraka. Dia keluar dari Islam. Ini orang-orang Khawarij. Sedangkan Ahlussunnah wal Jamaah, mereka tidak gulu dalam masalah dosa besar. Mereka mengatakan pelaku dosa besar itu diancam dengan neraka. Tetapi di hari kiamat kelak, mereka dibawa kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Allah ingin mengampuni mereka, Allah ampuni mereka. Jika Allah ingin mengadab mereka, maka Allah azab mereka sesuai dengan kadar dosanya. Kemudian kata para ulama juga, bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah, ya, itu juga mereka tidak gulu di dalam masalah Ahlul Bait. Ya, dan Anda perhatikan, ada dua kelompok, ya, dan sekarang ini lagi viral, ya, ramai, ya. Ada dua kelompok di dalam Islam, ya, bahwasanya ada kelompok, ya, Nasibah dan kelompok, ya, Syiah. Kelompok Nasibah ini adalah kelompok yang suka membenci Ahlul Bait. Ya, dia membenci Ahlul Bait. Maka dulu itu kelompok Nasibah ini, ya, dulu itu berada di Syam. Di Syam itu sering muncul kelompok Nasibah. Makanya para ulama hadis, ya, kalau datang hadis dari Ahlus Syam yang mencela Ahlul Bait atau yang mencela manaqib Ahlul Bait, maka tidak diterima. Ya. Sebaliknya, orang-orang yang berlebih-lebihan di dalam Ahlul Bait, menempatkan posisi keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sebagaimana mestinya. Mereka menjadikan Ali khalifah yang lebih berhak menjadi khalifah dibandingkan Abu Bakar dan Umar dan Utsman. Mereka menganggap Ali adalah sahabat yang paling mulia di antara semua sahabat yang ada. Mereka mengkafirkan semua sahabat Nabi. Mereka menuduh sahabat-sahabat Nabi itu mengambil haknya Ali bin Abi Thalib. Orang-orang Syiah, mereka berlebihan terhadap Ahlul Bait. Sehingga mereka mengkafirkan semua sahabat kecuali segelintir orang. Mereka mengatakan Abu Bakar mengambil khalifah Ali, ghasib. Ya. Mereka menuduh Umar mengambil khilafahnya Ali bin Abi Thalib. Maka para ulama hadis pun juga demikian. Kalau datang hadis itu dari Ahlul Kufah, karena yang suka Syiah itu dulu banyak di Kufah dan di Basrah. Maka kalau hadis itu datang dari Ahlul Kufah yang memuji manaqib, keutamaan-keutamaan Ahlul Bait, Ahlul Hadis tidak menerimanya. Ya, tidak menerimanya. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah itu di tengah-tengah. Mereka memuliakan Ahlul Bait, memuliakan keturunan Nabi SAW. Tetapi mereka tidak berlebihan, tidak menjadikan Ali sebagai Tuhan, tidak menjadikan Ali, ya, khalifah yang pertama. Mereka mencintai Ahlul Bait tetapi tidak berlebihan. Maka ini Ahlussunnah tidak pernah hulu dalam masalah ini. Ya. Sebab itu pula, ya, Ahlussunnah wal Jamaah, ya, mereka tidak pernah hulu di dalam masalah karamah. Ya. Kalau Anda perhatikan, orang-orang itu hulu dalam masalah karamah. Ya. Orang Mu'tazilah menolak karamah. Anda kalau bertemu dengan orang Mu'tazilah, tanya karamah ada? Tidak ada. Dia menolak karamah. Ya, bahkan sebagian orang Mu'tazilah itu menolak mukjizat. Kemudian sebaliknya, kelompok yang ekstrem, kelompok tasawuf, mereka menetapkan karamah berlebih-lebihan. Ya, menetapkan karamah berlebih-lebihan. Ya. Tetapi Ahlussunnah wal Jamaah mereka tidak demikian. Mereka menetapkan karamah tetapi tidak berlebih-lebihan. Ya. Termasuk seperti itu pula juga adalah wali Allah. Dalam penetapan wali Allah. Ya. Maka ada dua kelompok di sini. Ya. Ada kelompok, ya, tasawuf, ya, disebut dengan tasawuf Jafa, ya. Mereka ini, ya, siapapun dianggap wali, orang gila pun dianggap wali. Ya, pokoknya ketemu orang gila wali ini. Ya, ini tasawuf Jafa disebut oleh para ulama. Ya, siapapun mereka menganggap wali, bahkan dinamakan ini wali majdub. Ya,
diambil dia. Jadi di alam lain, ya. Sehingga orang gila pun, ya, maka ini wali. Bahkan kadang-kadang nanya togel sama orang gila, ini wali Allah ini. Ya. Subhanallah, ini berlebihan luar biasa, ya. Bahkan, ya, ini sebetulnya menghinakan derajat wali sebetulnya. Bagaimana dia jadikan wali Allah menjadi orang gila. Pada hakikatnya ini adalah penghinaan. Dan sebaliknya, ya, ada yang gulu, ya, sufi tasawuf yang gulu, ya. Maka mereka mengatakan wali itu adalah wali yang maksum, ya. Ya. Bahkan sebahagian mereka itu menganggap wali ini kedudukannya seperti nabi dan rasul. Bahkan menganggap ada sebagian itu lebih dari itu. Ya. Ini berlebihan. Ahlussunnah wal Jamaah tidak demikian. Ahlussunnah tidak berlebihan dalam masalah ini. Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan wali itu ada. Tetapi hanya bisa diperoleh dengan siapa? Orang yang bertakwa dan orang yang beramal saleh. Kalau walinya kada sembahyang, ini bukan wali narannya. Ya. Makanya disebutkan oleh Imam Al-Maqrizi, ya, beliau menyebutkan, ya, tentang sejarah Badawi, ya. Sejarah Badawi ini adalah disebutkan oleh Imam Al-Maqrizi dalam kitab Khutab Misriyah. Badawi ini diagung-agungkan oleh orang-orang Mesir. Padahal kata beliau dia ini khamar, peminum khamar, tidak pernah sembahyang. Ketika meninggal dijadikan orang wali, dijadikan orang wali. Maka ini sifat berlebih-lebihan. Oleh karena itu, para ulama mengatakan Ahlus Sunnah itu orang yang tidak pernah berlebihan di dalam segala hal. Maka kalau Anda perhatikan ajaran Ahlus Sunnah semuanya, maka tidak akan pernah berlebihan. Baik itu dalam Ahlul Bait, dalam pelaku dosa besar, ya, dalam bahkan juga di dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ahlus Sunnah tidak pernah berlebihan. Maka kata para ulama, ya, orang yang gulu itu menghancurkan agama dan menghancurkan fisik manusia. Kemudian, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan Syekh di sini menyebutkan riwayat Abdullah bin Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, an Ibnu Mas'udin, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala halakal mutanatti'un qala salasan. Dari Abdullah bin Mas'ud, sesungguhnya Rasulullah SAW mengatakan halaka al mutanatti'un, binasalah orang yang memiliki sifat berlebih-lebihan. Para ulama mengatakan al-mutanatti'un adalah orang yang berlebih-lebihan di dalam pembicaraan. Sebagian ulama mengatakan al-mutanatti'un adalah orang-orang yang berlebih-lebihan di dalam perbuatan. Maka siapa saja yang berlebih-lebihan di dalam perbuatannya, berlebih-lebihan di dalam perkataannya, maka dia akan binasa. Maka dia akan dibinasakan dengan sikap berlebih-lebihan tersebut. Oleh karena itu, ya, Nabi SAW, ya, melarang umatnya, melarang sahabatnya, melarang seluruh umat manusia untuk berlebihan dalam segala hal. Baik itu di dalam perkataan, tidak boleh orang itu banyak, ya, berlebihan dalam perkataannya. Kadang kita itu ketika bercerita kita berlebihan. Kadang itu kita di dalam perbuatan kita, kadang kita berlebihan. Di dalam beribadah, di dalam bermuamalah, di dalam bersikap, di dalam bertindak. Maka kata Nabi, siapa saja yang memiliki sifat berlebihan, maka dia akan binasa. Dan itu betul apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka, ya, di sini Syekh membawakan, ya, beberapa dalil tentang larangan ghulu, berlebihan di dalam agama. Kemudian di sini Syekh menjelaskan, kata beliau ada beberapa masail, kata beliau di sini, bahwasanya kata beliau anna man fahima hadzal bab wa babaini ba'dahu tabayyana al-ghurbatul Islam wa ra'a min qudratillah wa taqlibihi lil qulubi al-ajab. Kata beliau, barang siapa paham tentang bab ini dan dua bab setelahnya, maka akan nampak baginya keasingan Islam. Keasingan Islam. Orang yang menjelaskan tidak boleh berlebihan di dalam perkara agama dianggap orang asing. Anda sekarang ini ketika menjelaskan bahwasanya tidak boleh kita ini berlebihan terhadap wali, Anda dianggap orang yang aneh. Anda dianggap orang yang mengingkari karamat. Anda dianggap orang yang mengingkari wali Allah. Ketika Anda mengatakan tidak boleh mengkhususkan ziarah ke kuburan dalam rangka beribadah kecuali tiga tempat, Anda dianggap orang yang mengingkari ziarah kubur. Anda dianggap orang yang mengatakan tidak membolehkan ziarah kubur. Padahal tidak demikian. Kita membolehkan orang ziarah kubur, bahkan dianjurkan.
Tetapi yang dilarang adalah seseorang mengkhususkan ziarah dalam rangka ibadah dengan melakukan safar. Itu yang dilarang. Safar dalam rangka ziarah kubur, itu yang dilarang. Adapun seseorang sekedar ziarah kubur, itu tidak dilarang. Maka banyak ajaran-ajaran Islam itu kalau disampaikan dengan cara yang benar, kata Syekh, engkau akan melihat dianggap oleh orang-orang yang asing. Makanya Nabi mengatakan, badal Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Sesungguhnya Islam itu dimulai dengan asing, ya, dan kembali akan asing, maka beruntunglah, kata Nabi, orang-orang yang asing. Kemudian kata Syekh Ats-Tsaniyah, ma'rifatu awwalu syirkin hadasa fil ard kana bi syubhatis salihin. Dari bab tadi, kata Syekh, kita bisa mengambil faedah bahwasanya mengetahui kesyirikan yang terjadi di muka bumi adalah akibat seorang tersebut berlebih-lebihan terhadap orang yang saleh. Kesyirikan terjadi pada kaum Nabi Nuh, maka sebabnya ada berlebih-lebihan terhadap orang saleh. Kemudian faedah yang ketiga, kata beliau, ma'rifatu awwali syai'in ghayyara bihi dinal anbiya. Wa ma sababu dzalik ma'a ma'rif anna Allah arsalahum. Kata beliau, faedah yang ketiga adalah mengetahui pertama kali yang diubah dari agama para nabi. Ya. Disebutkan di sini ketika, ya, kaum Nabi Nuh alaihissalam itu menyembah berhala, maka kaum Nabi Nuh alaihissalam ini pada saat itu pun dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banjir. Ketika mereka binasa, patung-patung yang mereka sembah itu dibawa topan, dibawa angin topan. Kemudian sampai ke arah Najd. Di arah Najd itu bertahun-tahun lamanya di sana. Kemudian orang-orang Najd pada zaman dahulu, mereka berada pada agama Nabi Ibrahim. Dan orang yang berada pada agama orang Arab dahulu itu berada pada agama Nabi Ibrahim. Orang Arab dahulu itu tidak melakukan kesyirikan. Tidak ada yang melakukan kesyirikan karena mereka berada pada agama Nabi Ibrahim. Itu ada Nabi Ismail alaihissalam di sana. Kemudian datanglah Amr bin Luhai al-Khuzai. Amr bin Luhai al-Khuzai inilah orang yang pertama kali mengubah agama Nabi Ibrahim di daerah Arab, di jazirah Arab. Amr bin Luhai al-Khuzai ini dibisiki oleh syaitan bahwasanya ada patung-patung zaman Nabi Nuh tertutup oleh pasir. Maka engkau datangi di sini, engkau akan dapati patung tersebut. Akhirnya Amr bin Khuzai itu pun datang, kemudian dia mendapati patung-patung tersebut. Kemudian dia bawa ke kota Hijaz, ke kota Mekah. Dia katakan, pada musim haji, sembahlah patung ini. Sesungguhnya patung ini membawa keberkahan. Patung ini mengabulkan hajat-hajat kalian. Dan Amr bin al-Khuzai ini orang yang terpandang pada saat itu. Akhirnya pun manusia menyembah apa yang disampaikan oleh Amr bin Luhai al-Khuzai. Makanya kata Rasulullah, saya melihat Amr bin Luhai al-Khuzai yajurru qasbahu min finnar. Saya melihat Amr bin Luhai al-Khuzai, dia menarik ususnya di neraka. Dia tarik ususnya di neraka karena dia orang yang pertama kali mengubah agama Nabi Ibrahim. Dulu orang tidak melakukan kesyirikan. Ketika Nabi Ismail alaihissalam diutus, terus nabi-nabi, ya, setelahnya, ya, tidak ada yang melakukan kesyirikan di Jaziratul Arab. Sampai datang Amr bin Luhai al-Khuzai, dialah yang mengubah, ya, agama para nabi-nabi, ya. Makanya orang-orang jahiliyah itu tahu bahwasanya mereka itu berada pada agama Nabi Ibrahim. Mereka tahu, ya, orang-orang jahiliyah itu memuliakan Nabi Ibrahim, orang musyrik itu memuliakan Nabi Ibrahim. Tidak ada orang yang musyrik tidak memuliakan Nabi Ibrahim. Makanya kata para ulama, Nabi Ibrahim ini nabi yang diterima oleh semua umat agama, Yahudi, Nasar, semua umat beragama memuliakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai orang musyrik pun mengaku mereka berada pada agama Nabi Ibrahim. Makanya Allah dalam Al-Quran sering menyebutkan millati Ibrahim, sering menyebutkan agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, tetapi mereka menyimpang dari ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Akibat apa? Akibat Amr bin Luhai al-Khuzai. Kemudian kata Syekh yang keempat, qabulul bidai ma kauni syara'i wal fitr tarudduha. Kata beliau, ya, faedah dari bab ini adalah orang menerima bid'ah, ya, padahal secara syariat, secara fitrah kita menolak bid'ah tersebut. Bid'ah itu kalau dipikirkan secara syariat pasti tertolak, dan secara fitrah pasti tertolak. Tidak ada bid'ah kecuali, ya, bid'ah tersebut menyusahkan para pelaksananya.
bagi yang mengerjakannya. Maka bid'ah itu membuat susah. Tidak ada bid'ah itu kecuali membuat susah seseorang. Tapi subhanallah, walaupun demikian itu banyak digawi orang. Menyusahkan kita, menguras harta kita, dan tidak berpahala. Tetapi tetap saja dikerjakan oleh orang. Maka kata Syekh, ajib ya. Orang itu menerima bid'ah pada secara syariat ditolak, dan secara akal pun juga tidak diterima. Kemudian kata beliau yang kelima, ana sababu dzalika kulli mazizun bil batil. Fal awwalu mahabbatu salihin was tsani fi'lu unasin min ahli al ilmi wad din syai'an aradu bi khairan fa dhanna man ba'dahum annahum aradu bi ghairah. Kata beliau sebab ya terjadinya ghulu pada orang-orang soleh tersebut bercampurnya antara hak dengan batil. Ya. Pertama, sebab terjadi kesyirikan pada kaum Nabi Nuh alaihissalam, karena mereka mencintai orang soleh. Mencintai orang soleh itu dianjurkan, itu perintah agama. Kemudian yang kedua, kata Syekh, orang-orang ketika melakukan demikian pengen berbuat baik. Dia membuat patung itu ingin berbuat baik dalam rangka menjelaskan ungkapan cintanya kepada orang saleh. Tetapi orang setelahnya memahami bukan demikian, sehingga bercampurlah antara kebatilan dengan sesuatu yang dianjurkan. Maka masuklah di sini pintu kesyirikan. Maka ini ya di antara faedah-faedah yang disebutkan oleh Syekh ya di dalam bab ini. Mungkin ini yang bisa ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dari apa yang ulun sampaikan. Sisa waktu yang ada mungkin kalau ada yang bertanya tafadhol, kalau yang mau bertanya silakan, boleh berkaitan dengan materi, boleh ya bebas ya di luar materi, silakan, tidak ada masalah. Pada bapak-bapak yang ingin bertanya silakan disediakan mic-nya, atau kepada ibu-ibu jika ingin bertanya juga silakan langsung ditanyakan saja. Bebas, boleh berkaitan dengan materi, boleh di luar, tidak mengapa. Kalau yang mau bertanya tafadhol. Ya, silakan. Mas Puri dari Asam-Asam. Apakah zaman sekarang ini masih ada orang-orang Khawarij? Terus orang-orang Khawarij itu apakah merasa juga bahwa dirinya itu Khawarij? Iya. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Apakah ada zaman sekarang ini orang-orang Khawarij? Jawabannya ada. Khawarij itu ada zaman sekarang. Buktinya apa, Ustaz? Buktinya adalah pemboman-pemboman yang ada, kemudian keyakinan-keyakinan yang ada, mengkafirkan kaum muslimin terhadap hal-hal yang sepele, terhadap hal-hal yang sederhana mereka kafirkan. Maka Khawarij itu ada, dan ini pemahaman ini terus-menerus ya berkembang. Ya. Dan Khawarij ini sebabnya adalah karena dua. Pertama adalah dia semangat beragama yang sangat tinggi. Tetapi semangat beragama ini tidak dibarengi dengan ilmu. Maka muncullah Khawarij. Semangat beragama yang sangat tinggi tapi tidak dibarengi dengan ilmu. Maka Khawarij apakah ada zaman sekarang? Ada. Orang yang mengkafirkan orang itu Khawarij. Orang yang mengkafirkan orang itu Khawarij. Dan Khawarij itu ada dua macamnya. Ada Khawarij itu yang disebut dengan Khawarij ya, dia yang melakukan tindakan, aksi tindakan ya, pemboman dan semisalnya, ini Khawarij. Atau dia dengan yang mengkafirkan orang. Ya, mengkafirkan orang, ini Khawarij. Atau Qa'adiyah, Khawarij yang diam saja tapi mengajak orang untuk tidak taat terhadap pemimpin, tidak tunduk pada pemimpin. Maka ini disebut Khawarij Qa'adiyah, yang menggerakkan orang dengan cara dia duduk saja di rumahnya. Maka ini termasuk juga bagian dari Khawarij. Maka bentuk Khawarij itu banyak. Pertama tadi mengkafirkan. Yang kedua tidak taat terhadap pemimpin, itu juga bagian dari Khawarij. Ya. Orang tidak taat terhadap pemimpin yang sah, ya,
dia tidak mentaati pada perkara yang ma'ruf, menyuruh orang untuk keluar dari pemerintahan, maka ini bagian dari khawarij. Yang ketiga adalah bagian dari pemikiran khawarij adalah orang yang mencela pemimpinnya. Ya, pemimpinnya dia cela. Ini juga bagian dari khawarij. Ustaz, ulun kadang mencela pemimpin ulun cela adalah pemimpin yang ada di Turki misalnya. Ini bukan pemimpin Indonesia, boleh tidak kita cela pemimpin negara muslim di luar sana? Ya, maka juga tidak boleh. Kenapa? Kata para ulama, kita tidak, walaupun kita di Indonesia, tidak boleh kita mencela pemimpin negara muslim di luar negara kita. Kenapa? Karena akibat perbuatan Anda menjadikan di sana bisa jadi rusuh. Ya, dan ini mengajak orang keluar dari pemerintahannya. Maka ini pola pikir khawarij. Maka kalau Anda mendapati ada orang mengkafirkan, ada orang menyuruh keluar dari pemerintahan, dari tidak taat kepada ulil amri, atau seseorang menyuruh seseorang tersebut dengan mengkritik, dengan mencaci maki, mencela, ini semuanya pola pikir khawarij. Tetapi mereka bertingkat-tingkat. Pola pikir khawarij tersebut mereka bertingkat-tingkat. Ada yang sampai pada tindakannya adalah menghalalkan darah kaum muslimin. Ini tingkatan yang tertinggi. Kemudian, apakah orang khawarij itu dia senang digalari khawarij? Mereka tidak senang. Makanya orang khawarij itu antum galari khawarij. Jangan gelari radikal. Karena kalau radikal dia senang. Apalagi digelari dengan irhab. Ya. Maka kalau radikal itu adalah sebetulnya orang yang semangat beragama kuat yang mendasar. Makanya disebut bahari kopi radik kata orang. Ya. Ya, itu mengakar ya, paling dalam ya. Itu pujian sebetulnya. Maka mereka senang kalau disebut radikal. Tetapi mereka paling tidak senang disebut dengan khawarij. Karena khawarij itu ada nasnya. Nabi mengatakan khawarij itu ada kilabu ahli nar, anjing-anjing api neraka. Ya. Maka mereka tidak senang disebut dengan khawarij. Tapi kalau radikal mereka senyum. Atau disebut dengan irhabi, mereka senyum. Karena irhabi itu disebutkan dalam Al-Quran, turhibu nabi aduwallah. Dengan itu kalian menakut-nakuti musuh-musuh Allah. Senang mereka. Tetapi kalau disebut dengan khawarij, mereka tidak senang. Makanya kita itu menggunakan istilah khawarij. Yang ada mereka mengatakan, kita tidak kawan, Anda yang khawarij, kata mereka. Ya, kenapa? Karena mereka nggak mau disematkan dengan istilah khawarij. Karena itu istilah syar'i yang sangat luar biasa. Maka apakah orang khawarij senang tidak senang mereka? Mereka malah senang dinamakan teroris, mereka senang. Dinamakan radikal, mereka senang. Tapi kalau khawarij mereka tidak akan pernah senang. Karena itu ada nas secara syar'i. Maka kalau kita manggil itu, panggil aja khawarij. Jangan lupa panggilan tersebut ini adalah orang khawarij. Wallahu taala alam. Baik. Ada lagi yang lain? Silakan. Nggih. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak menyimpang sedikit dari tema. Kami ingin diperjelas masalah ulil amri ini, Ustaz. Kan ada artinya yang di ayat surah An-Nisa itu, taatlah pada Allah, taatlah pada Rasul, dan ulil amri di antara kalian. Nah, ulil amri ini apakah memang pemerintah yang mempunyai kekuasaan memaksa dan menyuruh dan sebagainya, atau ada orang yang memahami ulil amri ini juga ada bentuk organisasi, taat kepada pemimpin organisasi. Bahkan ada yang mungkin menerjemahkan non sholat itu pun termasuk ulil amri. Nah, bagaimana ini Ustaz supaya agak jelas yang dimaksudkan ulil amri itu sehingga kita taat karena ulil amri dengan organisasi tadi, atau dengan apapun organisasi itu termasuk di dalam taat kita kepada ulil amri. Demikian. Terima kasih. Baik. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Pertanyaan yang bagus. Pertama, kita harus punya tahu istilah. Ada istilah itu khalifah. Ada istilah itu ulil amri. Ada istilah itu malik, seorang raja. Ya, ada istilah itu as-sultan, juga seorang raja. Ini sebetulnya semua istilah khalifah, ulil amri, kemudian as-sultan atau malik, seorang raja, ini semua istilah ini bermakna satu makna. Bermakna satu makna, yaitu seorang pemimpin. Yaitu seorang pemimpin. Khalifah itu maknanya ada seorang pemimpin. Maka khalifah itu sama dengan ulil amri.
Khalifah itu sama maknanya dengan sultan. Khalifah itu sama maknanya dengan seorang malik. Maka itu semuanya makna yang sama. Jadi Anda jangan bingung. Ini harus paham istilah-istilah ahlul ilm. Ya, khalifah itu sama dengan malik, sama dengan maknanya ulil amri, itu semuanya makna. Itu sinonim semua. Ya. Persamaan kata semua. Dalam Islam itu semua maknanya sama, yaitu seorang pemimpin. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, karena ada orang membedakan ini ulil amri, ini khalifah, ini sesuatu yang berbeda. Tidak. Di dalam agama ulil amri yaitu khalifah. Khalifah yaitu dia adalah sultan. Sultan dia adalah seorang malik, dia adalah seorang raja dan seterusnya. Maka istilah-istilah semacam ini maknanya sama, yaitu seorang penguasa atau seorang pemimpin. Taib. Apa yang dimasukkan ulil amri di dalam ayat? Ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatilah kepada Allah dan Rasulnya dan kepada ulil amri. Apa yang dimasukkan ulil amri di sini? Yang dimasukkan dengan ulil amri di sini adalah seseorang yang dibaiat oleh kaum muslimin untuk memimpin suatu negara, ya, mengurusi ya urusan kaum muslimin, maka itulah disebut dengan ulil amri. Maka ulil amri di negara kita itu adalah presiden dan orang-orang yang disuruh di bawahannya yang mengurusi kaum muslimin, gubernur, bupati dan semisalnya. Maka itulah yang disebut dengan ulil amri. Kemudian, Ustaz, apakah ketua organisasi itu disebut dengan ulil amri? Bukan. Karena syarat ulil amri itu dia memiliki wilayah, memiliki kekuasaan. Ya. Sedangkan organisasi dia tidak memiliki wilayah, dia hidup di bawah ulil amri, dia tidak memiliki wilayah. Ya. Maka dia bukan seorang ulil amri. Walaupun Ustaz, ada sebagian kelompok dalam Islam itu ini ada bisi anunya juga. Saya pernah ketemu ya seorang ya ajaran ya di luar ajaran akidah Ahlussunnah wal Jamaah, mereka punya khalifah, khalifah. Saya heran, di mana khalifahnya? Di sana Ustaz, kata dia. Taib. Kata saya, mana menteri dan gubernurnya? Ada Ustaz. Mana menterinya? Saya ditunjukkan menterinya itu tukang cukur. Subhanallah. Menterinya tukang cukur. Ya. Kata saya jelaskan bahwasanya seorang ulil amri itu harus memiliki wilayah. Ini sudah wilayah kita nih Ustaz. Ini punya kita. Ini negara. Kata saya, ini bukan wilayah antum. Buktinya antum nggak bisa masuk rumah orang tersebut. Yang ada antum dipangkung orang. Ya. Kenamanya ini adalah namanya sebut ulil amri, dia memiliki wilayah. Adapun orang ketua organisasi atau ketua apa ya semacam perkumpulan dan semisalnya itu bukan ulil amri. Kenapa? Karena dia tidak memiliki wilayah teritorial, tidak ada dia. Ya, maka ulil amri itu memiliki wilayah, dia memiliki tentara. Maka yang disebut ulil amri itu hanyalah seorang presiden kalau di negara kita istilahnya, atau di negara yang sistemnya parlementer adalah perdana menteri, atau di negara yang sistemnya kerajaan ada seorang raja. Maka mereka lah ulil amri, dan orang-orang yang di bawah mereka dibebankan amanah untuk mengurusi rakyatnya. Maka mereka lah ulil amri. Taib. Kalau mereka jadi ulil amri ya Ustaz, tapi mereka zalim, masa kita taat? Mereka berbuat zalim, mereka korupsi dan seterusnya misalnya. Masa kita masih tetap taat kepada mereka? Karena masyarakat ini sering dicekcoki dengan ulil amri yang zalim. Ulil amri yang zalim untuk apa ditaati? Yang ditaati itu ulil amri yang kada zalim. Ini sering muncul di pemahaman masyarakat. Ulil amri yang zalim apakah ditaati? Iya, ditaati oleh amri zalim tersebut selama dia tidak menyuruh pada kesesatan. Selama dia menyuruh pada kebaikan wajib kita taati. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis Nabi SAW, hadis Hudzaifah. Kata Nabi SAW, akan datang kepada kalian sebuah zaman yang mana ulil amrinya tersebut, kata Nabi SAW, ya, qulubuhum qulubus syayatin. Hati mereka seperti hati syaitan. Bayangkan, Nabi mensifati ulil amri ini hatinya seperti hati syaitan. Fi jusmanil ins, di jasad manusia. Jasadnya tok manusia, tapi hatinya adalah syaitan. Kemudian kata Hudzaifah, wahai Rasulullah, jika saya mendapati zaman tersebut, apa yang saya lakukan? Kemudian kata Nabi SAW, isma' wa'ati, dengarkan dan taati. Kemudian kata Hudzaifah, wahai Rasulullah, idza akhadha mali wa daraba dhahri, ulil amri ini mengambil hartaku, merampas hartaku, dan saya dicambuk, dipukul punggung saya. Apakah boleh saya berontak? Boleh saya tidak taat kepada dia? Kata Nabi, isma' wa'ati, dengarkan dan taati. Bayangkan,
Nabi mensifati sebuah masa, kata Nabi, ulil amrinya adalah hatinya seperti hati syaitan. Kalian benci ulil amrinya karena ketujuh lawan kalian. Coba bayangkan. Alhamdulillah tidak ada ulil amri seperti ini. Ini kata Nabi, hatinya hati syaitan sudah. Iya. Jasadnya tok manusia. Dia benci sama kalian, rakyatnya pun benci sama dia. Cukup sampai demikian tidak. Merampok harta kalian. Harta kalian dirampok olehnya. Kemudian tidak hanya itu. Kalian disiksa olehnya, tapi disuruh oleh Nabi mendengarkan dan mentaati. Artinya kalau ada ulil amri di bawah ini lebih-lebih lagi untuk ditaati. Tetapi ditaatinya dengan apa? Dengan perkara yang ma'ruf. Kalau dia memerintahkan sesuatu yang ma'ruf, wajib kita taati. Baik itu perkara mubah, wajib kita taati. Ada lampu merah misalnya, disuruh berhenti, jangan kada berhenti. Ya. Ini kadang-kadang sebagian ikhwah sudah mengaji, ya, tidak taat terhadap aturan ulil amri. Ya. Ustaz, Allah Maha Pemaaf, insya Allah dimaafkan, jangan cek kajian. Ya. Kadang-kadang tetap orang mentaati ulil amri, walaupun itu perkara mubah, apalagi perkara-perkara yang dianjurkan. Sehingga ya, ulil amri itu walaupun dia zalim tetap kita taati. Dan yang ditaati adalah ulil amri yang memiliki teritorial, yang memiliki wilayah. Adapun ulil amri dalam suatu organisasi itu bukan ulil amri disebutnya. Ya, di dalam istilah agama kita tidak disebut dengan ulil amri. Bisa Anda sebut dia adalah seorang kepala, seorang mudir, ya. Tetapi dia tidak disebut dengan ulil amri dalam agama kita. Adapun pemimpin sholat, imam sholat, apakah disebut dengan ulil amri? Imam sholat itu pada asalnya adalah yang melaksanakan jadi imam itu pada asalnya adalah ulil amri. Jadi sholat itu pada asalnya sholat itu didirikan oleh ulil amri. Zaman dahulu khalifah itu yang memimpin sholat. Yang memimpin khutbah Jumat, yang memimpin sholat hari raya, yang memimpin sholat itu adalah khalifah. Makanya istilah orang dahulu adalah imam sholat itu adalah ulil amri, karena dia yang memimpin. Tapi zaman sekarang daerah begitu luas, maka imam sholat itu tidak disebut dengan ulil amri. Dia imam untuk sholat. Ya, tetapi kalau istilah ini digunakan zaman dahulu betul. Ya, imam sholat itu ulil amri. Kenapa? Karena dulu khulafa, para khalifah, mereka menjadi imam di dalam sholatnya. Wallahu ta'ala alam. Ada lagi yang lain? Ya. Silakan. Yang mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, Ustaz. Ana mau tanya terkait Mahat Al-Zaitun. Ya, Ya, mungkin udah viral Ustaz ya. Ya. Ustaz juga udah dengar kesesatan-kesesatannya. Kan dia membawa nama Islam saat ini. Nah, bagaimana kesesatannya itu udah keluar dari Islam apa belum? Yang kedua, melihat pemerintah kita yang saat ini masih belum jelas tentang apa sikapnya, bagaimana sikap kita melihat apa Mahat tersebut membawa nama Islam namun seakan-akan menghina syariat atas semuanya. Ya. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Apakah dia menyimpang? Ya, sangat jelas menyimpang. Ya, sangat jelas menyeleweng, sangat jelas menyimpang. Taib. Apakah penyimpangannya mengeluarkan dia dari Islam? Maka ini tidak bisa kita ponis, ya, kecuali dengan menerapkan 7 ya terapan yang dimiliki oleh Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya harus ditegakkan hujjah. Sudahkah ditegakkan hujjah atasnya? Nah, kalau ditanya kepada saya, sudahkah ditegakkan hujjah atas mereka? Maka saya wallahu alam, saya tidak tahu. Ya, apakah ada orang yang sudah menghujjah mereka? Maka harus ditegakkan hujjah. Kalau ada orang melakukan perbuatan yang menyimpang, ya, seperti seorang berkeyakinan misalnya tempat dia lebih utama daripada Mekah Al-Mukarramah misalnya, maka ini menyimpang, ini sesat, ini kekufuran. Ya, karena mengingkari hadis Nabi SAW, bahwasanya tempat yang paling utama di muka bumi adalah Makkah Al-Mukarramah. Ya, maka ini jelas penyimpangan. Yang kedua, harus ditegakkan hujjah sama dia. Yang kedua, adakah syubhat? Ya. Kalau dia memiliki syubhat, tidak bisa, walaupun dia mengatakan perbuatan atau melakukan perkataan kufur, tidak bisa orang itu dikeluarkan dari Islam karena ada syubhat di kepalanya. Kemudian yang ketiga, apakah dia melakukan itu atas dasar kesengajaan atau tidak sengaja atau terpaksa? Maka kalau dia terpaksa, ya, kalau dia terpaksa, maka ini mungkin ada sebagian ustaz-ustaznya berpendapat demikian karena dia terpaksa atau semisalnya.
maka ini tidak juga bisa ditegakkan kepada dia dikatakan keluar dari Islam, ya. Walaupun penyimpangannya misalnya penyimpangan yang keluar dari Islam, karena ada keterpaksaan. Maka kata para ulama kalau dilakukan atas dasar keterpaksaan maka tidak boleh. Kemudian atas adanya kejahilan. Kalau mereka jahil misalnya, kalau mereka jahil, maka juga tidak bisa seseorang itu dikeluarkan dari Islam karena tidak tahu hukumnya, tidak tahu semacam ini, akhirnya dia berpendapat demikian. Maka kaidah-kaidah ini harus diterapkan dulu kepada mereka. Ya, sudahkah ditegakkan hujjah? Ya. Maka kalau sudah terpenuhi, ternyata mereka melakukan perkataan yang kufur, ya, penyimpangan yang luar biasa misalnya, maka siapa yang mengkafirkan? Siapa yang mengeluarkan seorang dari Islam adalah ulama, bukan kita-kita. Adalah para ulama ahlul ilm, orang-orang mujtahidin, orang ahlul ijtihad, bukan kita. Ya, bukan kita. Sehingga seseorang itu tidak boleh dikeluarkan dari Islam dengan begitu gampangnya. Tidak boleh. Karena orang masuk Islam itu dengan sesuatu keyakinan, maka dikeluarkan dengan sesuatu keyakinan. Makanya para ulama al-sunnah itu sangat ketat menaruh kapan seseorang itu dikeluarkan dari Islam. Dan siapa yang mengeluarkan ini? Adalah para ulama, orang yang ahlu berijtihad. Dengan apa? Konsekuensi tadi ditegakkan hujah-hujahnya. Nah, maka kalau dikatakan, tadi ditanyakan apakah mahat itu memiliki penyimpangan? Iya, sangat jelas dari perkataannya. Banyak menyimpang. Apakah mereka bisa dikeluarkan dari Islam? Maka tidak bisa, ya, tidak bisa dengan semudah gitu. Sampai diterapkan dari kaidah tadi, dan terus apakah penyimpangannya itu harus dilihat. Apakah penyimpangannya itu sesuatu yang mengeluarkan dari Islam atau tidak? Ya. Dan apakah itu hanya dipahami oleh satu orang ataukah banyak orang yang memiliki kaidah itu? Maka itu harus ada orang yang meneliti, ya, mentelaah di sana, ya, baru bisa seseorang menyimpulkan. Dan juga menghukumi, memponis bukan kita. Yang memponis itu adalah para ulama ahlu ijtihad, bukan saya dan bukan antum. Ya, bukan saya dan bukan antum, tapi orang yang betul-betul berilmu, berijtihad, maka dialah yang memponis. Ya, dia yang mengatakan, oh ini keluar dari Islam. Oh ini masih dalam kategori Islam, ya. Karena kalau tidak demikian akan terjadi kekacauan di mana-mana, ya. Bagaimana sikap pemerintah? Wallahu a'lam, saya tidak tahu sikap pemerintah seperti apa. Tetapi yang jelas, ya, kita berhusnudzan kepada pemimpin kita bahwasanya kalau ada hal-hal tersebut mereka juga akan melakukannya secara, ya, objektif. Kemudian mereka juga melakukannya dengan insyaallah secara profesional. Maka kita berhusnudzan, ya, berhusnudzan terhadap pemimpin kita, dan itu yang paling aman. Ya, dan itu yang paling selamat, kita berhusnudzan. Dan kita jangan sibuk juga dengan mengurusi urusan pemerintah. Ya, kita sibuk mengurusi urusan kita. Ya, jangan sibuk urus pemerintah ini sudah bayar hutang apa belum, urusi hutang kita. Ya, jangan sibuk juga, ya, pemerintah ini, maka urusi urusan kita. Ya, kenapa? Karena itu kita akan ditanya oleh Allah apa yang kita lakukan, bukan yang pemerintah lakukan. Itu kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Baik. Ustaz, ini ada 9 pertanyaan yang masuk. Wah, insyaallah. Ya. Yang pertama, Ustaz, di Indonesia ini apakah ada kelompok Khawarij? Ada. Kelompok Khawarij ada di Indonesia ini. Makanya kalau Anda belajar sejarah dulu, ada, ya, kelompok-kelompok dulu itu ada kelompok NII dan seterusnya. Ya, maka itu adalah kelompok-kelompok yang keluar dari Islam. Di Indonesia banyak sekali orang-orang yang memiliki pemikiran Khawarij. Makanya Bapak Ibu hati-hati, ya, hati-hati di dalam bergaul. Ya, ini khususnya ummahat ini, dan bapak-bapak juga hati-hati dalam memilih teman, juga hati-hati dalam menyekolahkan anak. Karena Khawarij ini pemikirannya sangat dahsyat, ya. Apalagi orang itu tidak dibarengi dengan ilmu, sangat mudah terkena pemikiran Khawarij. Tadi saya sudah jelaskan ciri-ciri mereka: mengkafirkan orang begitu mudah, kemudian menganggap pemerintahan itu pemerintahan yang zalim, ya, tidak perlu ditaati, kemudian, ya, menganggap bahwasanya boleh keluar terhadap pemimpin. Ini ciri-ciri orang Khawarij. Bukan ciri-ciri orang Khawarij itu dipahami oleh orang-orang di luar itu kalau berjenggot itu Khawarij, kada. Ya, ini orang yang luar, ya. Justru banyak Khawarij itu kada berjenggot. Ya, pemikiran Khawarij itu banyak kada berjenggot, ya. Kadang inya belepis, ya. Ya, karena dia menghalalkan segala cara. Nah, tapi di masyarakat awam itu kalau ana antum itu indikasi Khawarij. Ana antum, ikhwan dan akhwat itu indikasi Khawarij, ya, itu pemikiran orang awam. Celananya cingkrang itu indikasi Khawarij. Ini tidak benar, ya.
Bahkan khawarij itu lu gue dia kadang-kadang ngomongnya. Ya bukan anak antum, tapi dia ngebong. Kadang dia pakai celana lepis, kemudian dia ngebong. Ya. Maka sebetulnya khawarij itu bukan dilihat dari style penampilannya, tidak. Tetapi dilihat dari pemikirannya. Ya. Maka jangan Anda kira pemikiran khawarij ini menyebar kemana-mana. Ya. Kemana-mana. Hatta mungkin di masyarakat awam tuh banyak pemikiran khawarij. Contoh, salah satu pemikiran khawarij adalah seseorang misalnya dia membolehkan demonstrasi, menghujat pemerintah secara umum. Itu pemikiran khawarij sebetulnya. Salah satu pemikiran khawarij. Tapi orang tidak sadar. Orang tidak sadar. Maka justru Ahlussunnah wal Jamaah ini orang yang luar biasa ya dalam menjaga wibawa seorang pemimpin. Makanya Ahlussunnah tuh melarang kita itu mencela pemimpin di hadapan umum. Ustaz, apakah pemimpin tidak boleh ditegur? Boleh ditegur. Bagaimana cara menegurnya? Dengan cara empat mata, dinasihati. Secara alanian tidak boleh kah Ustaz, secara terang-terangan tidak boleh kah kita menegur pemimpin? Boleh, tapi dengan syarat. Pertama, ketika Anda menegur perbuatannya sedang berlangsung, maksiatnya sedang berlangsung. Yang kedua, ketika Anda menegur maslahat didapatkan. Artinya Anda tegur orang itu berhenti dari perbuatan maksiat pemerintahnya, ya. Yang ketiga, tidak menimbulkan mudarat. Maka kalau ketiga ini terpenuhi, silahkan berbicara secara alaniah. Maka yang terjadi pada Abu Sa'id Al-Khudri pada masa Bani Umayyah, ada seorang khalifah memajukan khutbah sebelum sholat. Khutbah Id dimajukan sebelum sholat. Seharusnya sholat dulu baru khutbah. Tapi beliau majukan khutbah sebelum sholat. Kenapa? Agar orang-orang, kata mereka, mendengarkan khutbahnya khalifah. Jangan buka. Karena ada sebagian orang tuh habis sembahyang langsung buka karena mendengarkan khutbah. Apalagi ustadznya dibenci, oh ini musuh anak anak dengarkan. Ada sebagian orang apa? Demikian. Maka pada masa Bani Umayyah ada seorang khalifah, dia mendahulukan khutbah sebelum sholat. Langsung diingkar oleh Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat Nabi, di alaniyatan. Apakah boleh? Boleh yang dilakukan oleh sahabat tersebut. Kenapa? Kemungkarannya sedang berlangsung. Dan langsung diubah saat itu menjadi apa? Sholat dulu baru khutbah. Maka kalau terpenuhi syarat ini boleh. Ya. Kalau ditanya di Indonesia ini ada Ustaz? Ada. Ya, ada. Dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Allahu a'lam. Ustaz, hukum cium tangan dengan orang yang lebih tua dengan tujuan menghormati bagaimana? Cium tangan dengan orang tua dengan tujuan menghormati tidak ada masalah. Fatimah mencium tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatimah anak Rasulullah SAW mencium tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mencium tangan orang tua tidak ada masalah. Walaupun Ustadz dalam istilahnya itu dalam kategori misalnya dia dalam membungkuk. Maka ini perlu dilihat. Kalau seandainya orang tuanya duduk, kemudian antum datang, kemudian antum cium, itu tidak ada masalah. Karena emang posisinya harus, karena mungkin ditarik orang tuanya ke atas. Ya. Pasti dia dalam kategori apa? Mencium. Nah, dan tidak ada masalah. Yang jadi masalah adalah masalah mencium tangan itu kalau dalam bentuk sungkeman. Ini adat orang-orang, mungkin di Banjar juga ada, di Jawa juga. Nah, sungkeman ini yang harus diperhatikan. Kalau sungkeman ya dalam rangka ya seperti seorang sungkem kemudian dia menundukkan dalam posisi ruku, maka ini tidak boleh. Kenapa? Ada hadis, walaupun hadis ini lemah, la yanhani ahadukum ala akhi. Kata Nabi, janganlah kalian membungkukkan ya membungkukkan punggung kalian di atas dengan saudara kalian. Terus gimana Ustaz? Cara yang benar adalah seseorang jangan membungkukkan. Jangan dia membungkukkan. Kalau dia membungkukkan seperti ruku, ini berdosa. Ini haram. Karena ini bentuk ibadah. Contoh, saya bertemu dengan sama berdiri, kemudian saya bungkukkan sampai cara yang ruku. Ya, maka ini tidak boleh. Ini haram. Ya. Tetapi kalau sekedar membungkukkan saja, punggungnya sedikit tidak sampai kepada ruku, ini makruh. Ini makruh hukumnya. Kenapa? Karena ini tasyabbuh dengan orang-orang musyrikin. Orang-orang musyrikin ketika menghormati seseorang, dia membungkukkan sesuatu. Makanya ini tidak boleh. Terus gimana Ustaz? Anda selaman non Ustaz? Ya, Anda sama cium, nggak ada masalah. Anda mau selaman kemudian Anda cium, atau Anda ingin menghormati seseorang misalnya, maka tidak perlu membungkukkan badannya. Maka apalagi kalau ada orang misalnya mencium tangan Anda dalam rangka membungkuk, maka tahan bahunya. Jangan membungkuk. Iya. Ya, maka ya itu tidak diperbolehkan. Kalau sekedar mencium tangan itu dibolehkan. Ya, mencium tangan apalagi posisinya duduk kita mencium, tidak ada masalah. Tapi ini jadi masalah adalah dalam posisi sungkeman, dalam posisi misalnya berdiri seseorang kemudian kita memuliakan orang dalam membungkukkan badan kita, maka ini tidak boleh. Ya.
Jadi ada cerita ya. Dulu ada syekh datang ya di Jogja ini. Ya. Ada seorang syekh datang di daurah ya, daurah. Kemudian ada pelayannya ini baru mungkin ya baru bekerja, mengasihkan ya makanan dalam apa? Membungkukkan makanan. Ya, ditegur oleh syekhnya. Kata syekhnya, "Tidak boleh," kata syekhnya. Makin sih dia membungkuk. Ya. Makin kaget, makin dia membungkuk. Ya, kata ini tambah lagi tidak boleh. Ya. Tapi kadang-kadang Ustaz ulun refleks kada sengaja. Mungkin sengaja kada apa-apa. Ya kadang-kadang sebagian orang refleks, dia membungkukkan badannya dalam bentuk yang menundukkan. Kalau refleks tidak ada masalah. Tapi kalau tidak sampai menundukkan, dia mengisyaratkan dengan kepala misalnya, ya, maka tidak mengapa. Anda mengisyaratkan dengan kepala ingin memuliakan orang, maka tidak ada masalah. Ya, tetapi yang membungkukkan itu yang makruh. Kalau sampai ruku itu haram. Adapun mencium tangan tidak ada masalah. Atau Anda mencium tangan, tangannya di bawah. Anda cium sambil agak membungkuk, itu tidak mengapa. Karena posisinya emang di bawah. Wallahu ta'ala a'lam. Ustadz, jika berniat sholat malam selain ingin meminta kebaikan akhirat, tetapi juga meminta perihal dunia, dan saya mengulang-ulang doa untuk dunia saya, apakah saya berlebihan? Tidak berlebihan. Allah sebutkan dalam Al-Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Maka orang minta dunia, ya itu tidak berlebihan. Saat dia mengulang-ulang permintaan dunia, tidak berlebihan. Allah itu senang diminta. Semakin orang banyak meminta sama Allah, Allah itu semakin senang. Baik itu perkara akhirat atau perkara dunia. Ya, maka tidak dikatakan itu berlebih-lebihan di dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang ibu-ibu misalnya minta, ya Allah, ya jadikan rezeki saya lancar, jadikan laki-laki saya pemurah, setiap hari berikan skincare dan seterusnya misalnya. Maka dia minta banyak permintaan dunia, tidak ada masalah. Itu adalah sesuatu yang tidak dilarang, dan Allah senang kepada hambanya yang banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, apa maksud hadis jujurlah kepada Allah maka Allah jujur kepadamu? Ayat. Maksudnya adalah seseorang itu kalau dia jujur, intasduqillah yasduqka. Jika engkau berkata jujur, engkau sesuai dengan apa yang engkau katakan, sesuai dengan apa yang engkau ucapkan, maka Allah akan membenarkan apa yang kamu ucapkan. Hadis ini asal muasalnya ada seorang sahabat ikut berperang bersama Nabi SAW. Sahabat ini ketika selesai peperangan, Nabi mengutus seseorang mengasih hadiah, mengasih harta rampasan perang untuk para sahabat. Karena dalam Islam ghanimah itu dibagi kalau selesai peperangan. Sahabat ini ketika selesai peperangan, Nabi mengutus seseorang memberikan bagian dia dari harta rampasan perang. Ketika disampaikan bagiannya itu kepada dia, harta rampasan perang, dia menolak. Kemudian dia berkata kepada utusan Nabi ini, "Mah, apa ini?" kata dia. Saya berperang bersama Nabi bukan untuk saya menerima ghanimah. Bukan tujuannya saya mencari harta rampasan perang. Tetapi saya berperang kepada Nabi agar busur panah itu, kata dia, ya, menusuk leher saya, kemudian saya mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu saya tujuan berperang. Saya ingin mati syahid, kata dia. Kemudian sahabat ini pun kaget. Kemudian dia sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Nabi pun senyum. Nabi berkata, "In tasduqillah yasduq." Kalau orang itu berkata benar, Allah akan membenarkan perkataannya. Maka dan subhanallah terjadi peperangan lagi. Sahabat yang berkata demikian pun mati di medan peperangan. Maka Nabi berkata, orang ini berkata benar, maka Allah membenarkan perkataannya. Maka itu asal muasal hadis pertanyaan tersebut, ya. Maksud hadis tersebut, jika dia berkata benar, Allah akan membenarkan perkataannya. Jika orang itu benar perkataannya, hatinya, maka Allah akan membenarkan apa yang dia inginkan. Allah akan mengkabulkan apa yang dia ucapkan. Wallahu a'lam. Ustaz, batasan seperti apa seorang muslim haram meminta-minta kepada yang lain? Meminta-minta itu ada dua. Pertama, ada orang itu meminta-minta untuk dirinya sendiri. Kalau meminta untuk dirinya sendiri dalam rangka memperkaya, ini haram. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sa'alan nas takassuran yub'atsu yaumal qiyamah laisa fi wajhihi muj'atul laham." Barang siapa yang meminta manusia dalam rangka untuk memperbanyak hartanya, maka nanti dibangkitkan di hari kiamat tidak ada daging di wajahnya. Meminta untuk diri sendiri, memperbanyak hartanya, maka ini haram. Yang kedua adalah meminta untuk diri sendiri, ya,
dia tidak punya, tapi sebetulnya dia bisa. Kalau dia bekerja, dia bisa mendapatkan harta tersebut. Tapi dia tidak mau bekerja. Maka ini juga haram. Ya, ini hukumnya haram. Ya. Ya, contoh misalnya, seorang dokter misalnya. Dia seorang dokter misalnya. Tapi kadang mau begawi, guring aja. Ya. Kemudian, dia akhirnya minta-minta kepada manusia. Padahal dia bisa kalau dia melamar pekerjaan di mana saja, dia diterima orang. Tapi dia tidak mau bekerja. Maka kalau dia minta-minta dalam kondisi semacam ini juga haram. Tidak boleh. Yang ketiga, ada orang meminta diri untuk dirinya sendiri dalam rangka dia butuh. Memenuhi kebutuhan daruriyatnya dia. Apakah dia boleh diperbolehkan dalam Islam? Kalau seandainya orang meminta-minta dalam rangka memenuhi kebutuhan daruriyatnya dia. Contoh, orang tersebut kelaparan. Maka dia tidak ada yang memberi dia makanan, kemudian dia minta kepada orang agar diberikan makanan. Kalau tidak, dia meninggal. Maka ini boleh dia meminta. Kondisi semacam ini diperbolehkan. Maka selain kondisi semacam ini, tidak boleh seseorang meminta-minta kepada manusia. Kemudian, yang kedua, ada orang meminta-minta bukan untuk dirinya, tapi untuk orang lain. Ya, untuk orang lain. Entah itu untuk lembaga, untuk yayasan sosial, dan semisalnya. Maka apakah boleh? Ya, atau untuk meminta untuk berbuka puasa misalnya, apakah itu boleh? Boleh, tidak ada masalah. Ya, seseorang meminta-minta untuk orang lain, ya, untuk kebaikan orang lain, maka tidak ada masalah. Bahkan itu dianjurkan. Ini masuk dalam kategori tolong-menolong dalam kebaikan. Tetapi perlu diingat ya, dan ini perlu digarisbawahi juga. Kita meminta untuk orang lain, baik itu yayasan, apa macam, tetapi itu harus mengikuti regulasi pemerintah. Ya. Jangan sampai ada seseorang meminta-minta untuk orang lain tidak mengikuti regulasi pemerintah. Karena ada aturan pemerintah itu tidak boleh seseorang itu mengumpulkan dana. Ya, ada aturannya. Maka itu harus mengikuti regulasi yang ada. Ya, regulasi yang ada. Maka diperhatikan regulasi tersebut, maka insya Allah tidak ada masalah. Kemudian ada yang ketiga, ini tidak dikatakan meminta-minta. Seseorang mendatangi orang kaya misalnya, kemudian dia mendapatkan hadiah. Contoh, ada orang, itu sering sekali terjadi, mungkin di sini jarang, di Madinah dan yang lain di Arab sana jarang, sering sekali. Ada orang pasti dia berbagi buku. Dia ingin membagikan buku atau di kajian. Orang ini ingin bagikan buku. Siapa yang datang dikasih. Kemudian kita datang ke sana, ke tempat dia untuk mengambil buku gratis tersebut. Apakah ini minta-minta? Ini tidak minta-minta. Kenapa? Karena ini pada asalnya diperuntukkan untuk bagi. Ada orang bagi-bagi nasi bungkus misalnya di depan masjid. Kemudian Anda datang mengambil nasi bungkus tersebut. Apakah ini minta-minta? Ini tidak minta-minta. Emang karena ini diperuntukkan untuk diambil. Nah, ini perlu diperhatikan. Ini bukan dalam kategori minta. Kadang-kadang kita dapati di masjid mana itu disediakan stand ya, bagi-bagi apa? Nasi, bagi-bagi mungkin buku ya, gratis. Dan Anda datang ke sana, Anda minta mengambil, apakah ini dikatakan minta-minta? Ini tidak minta-minta. Iya. Tetapi ini masuk dalam kategori orang itu dia ingin diambil hartanya dia ini, diambil kebaikannya dia ini, dia mencari orang. Bukan kita di sini minta. Emang orang ini ingin mengasihkan kepada siapa yang membutuhkan, dan ini tidak masuk dalam kategori minta-minta. Wallahu a'lam. Ustaz, apakah kita kerja di tempat yang sistemnya ada beberapa yang tidak benar? Apakah tempat kerja kita jadi tempat kerja yang harus ditinggalkan? Pertama, kalau kita bekerja di suatu tempat, di situ ada hal-hal yang tidak benar. Para ulama mengatakan bekerja di sebuah perusahaan yang kegiatannya lebih dari 50% itu halal, maka boleh bekerja di situ. Bekerja di perusahaan yang lebih dari 50% kegiatannya itu halal, bisnisnya itu halal, maka boleh bekerja di sana. Nah, tetapi kalau kita walaupun boleh bekerja di sana, tetapi kebetulan kita pas dapat bagian yang tidak halalnya misalnya, ditaruh di bagian yang tidak halal. Nah, bagian yang tidak halal itu saja yang tidak boleh. Adapun kalau kita tidak kena pada bagian yang tidak halal tersebut, ditempatkan di lain. Contoh, ada perusahaan, kadang dia bekerja, kemudian ada manajemennya disuruh ini kerjaannya mengelobi pemerintah untuk menyogok. Biasanya demikian, untuk memudah perizinan. Kemudian disuruh untuk apa? Mengasih uang sogokan. Kebetulan antum dikerjakan di sana. Ya, makanya tidak boleh. Kitanya yang tidak boleh di sini. Adapun bekerja di perusahaan tersebut tidak ada bagian, tidak ada hubungan dengan bagian ini halal apa tidak halal. Boleh, tidak ada masalah. Tapi pas kena bagian
Yang tidak halalnya itulah yang tidak boleh. Maka kata para ulama, kalau perusahaan itu ya lebih dari 50% usahanya, kegiatannya halal, boleh bekerja di sana. Ya, tidak ada masalah. Kecuali kita pas kena bagian yang kena haram, haramnya tidak boleh kita bekerja di bagian itunya. Nah, tetapi kalau perusahaan itu lebih banyak proses yang haramnya, kegiatannya, lebih banyak proses haramnya daripada yang halalnya, maka tidak boleh kita bekerja di sana. Ya, tidak boleh bekerja di sana. Wallahu taala a'lam. Ustaz, misal membuat plakat kelulusan pakai foto anak sekolah, apakah boleh Ustaz? Plakat pakai Foto anak sekolah. sebetulnya tidak masalah ya, foto-foto demikian ya, tidak mengapa. Ya, yang penting jangan berlebih-lebihan. Ya, sesuatu yang tidak berlebih-lebihan, sesuatu yang berlebihan itu pasti tidak baik. Yang penting tidak berlebih-lebihan di dalam masalah ini, dan masalah foto ini masalah khilaf di kalangan para ulama. Wallahu taala a'lam. Ustaz, hukum desain kartun ilustrasi makhluk bernyawa, apakah dengan ilustrasi tidak lengkap seperti wajah tidak lengkap masih diperbolehkan? Pertama, kartun itu desain sesuatu, kalau bentuknya itu tidak ada di dunia ini, maka dia halal. Apa saja gambar makhluk hidup tidak ada wujudnya di dunia ini, dia halal. Karena yang dilarang itu ada wujudnya di dunia. Kalau tidak ada wujudnya di dunia ini, halal. Dalilnya apa? Hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah menggambar kuda di bantalnya itu, di kainnya itu, di horden itu ada gambar kuda tapi bersayap. Kemudian Nabi bertanya kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, apa ini?" Kata Nabi. "Kuda," kata Aisyah. "Kok ada sayapnya?" kata Nabi. "Kok bisa ada kuda yang bersayap?" Aisyah masih kecil. Kemudian Nabi SAW tidak mengingkari perbuatan Aisyah. Para ulama beristinbat dengan hadis ini, sesuatu yang tidak ada wujudnya di dunia. Tidak ada wujudnya di dunia. Misalnya tidak ada bentuknya di dunia, ya. Maka apakah boleh untuk digambar? Boleh. Itu tidak dilarang. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau ada wujudnya Ustaz di dunia, misalnya boneka atau gambar animasi, ada wujudnya seperti gambar manusia, maka apakah itu boleh digambar? Kalau untuk anak kecil, maka boleh, tidak ada masalah. Karena anak kecil diperbolehkan gambar, diperbolehkan. Aisyah punya lu'bah, punya boneka. Aisyah bermain boneka dengan anak-anak seusianya. Maka untuk anak kecil itu boleh. Walaupun anak kecil Ustaz nonton animasi misalnya, boleh tidak Ustaz? Boleh, tidak ada masalah. Yang penting jangan abahnya yang nonton. Atau jangan ibunya yang nonton. Kalau anak kecil, tidak ada masalah. Dia menggambar, dikasih boneka dalam rangka, misalnya ada bisi anak binian, ditukarkan boneka untuk belajar dokter-dokteran misalnya, sayang-sayangan terhadap adiknya, maka insya Allah tidak ada masalah. Atau pengen membelikan baju, kelanakan, baju bayi, di situ ada gambarnya misalnya, apakah ini boleh? Tidak ada masalah. Ya, walaupun abdulnya tidak bergambar, tapi kalau ada ya tidak mengapa. Ya, tidak ada masalah. Karena diperbolehkan untuk anak-anak kecil. Adapun orang tua gambar bayi kada boleh. Ya, orang tua baju bergambar dan semisalnya tidak boleh. Tapi kalau untuk anak kecil boleh. Dan seperti itu pula masalah animasi, ya, masalah animasi. Selama animasinya itu ya untuk anak kecil, kemudian tidak mengandung unsur-unsur kesyirikan, tidak mengandung unsur-unsur yang menyelisihi syariat, pada asalnya boleh untuk anak-anak kecil. Adapun untuk orang dewasa itu tidak boleh. Kemudian yang kedua, para ulama mengatakan kalau seandainya dia menggambar makhluk hidup, tetapi itu tidak ada nyawanya lagi, maka itu diperbolehkan. Contoh misalnya, orang menggambar makhluk hidup, ya, tubuhnya saja, kepalanya di samping dia, di samping kakinya. Dia jalan, kepalanya juga jalan misalnya. Apakah itu boleh? Boleh. Ya, karena itu tidak ada wujudnya di dunia. Tidak ada orang bisa hidup tanpa kepala yang dilepas. Maka ini juga kata para ulama, ini sesuatu yang tidak ada wujudnya. Maka ini juga boleh. Makanya, wallahu alam, saya pernah lihat film kartun itu ya. Saya lihat di YouTube itu ada kartun yang dibikin oleh ikhwah. Ikhwah bertanya kepada saya. Dia bikin kartunnya itu dipisah lehernya. Ya, jadi tidak menyatu, lehernya dipisah ya, tidak menyatu. Kadang sebagian itu malah wajahnya dihilangkan, matanya, hidungnya, maka itu tidak ada masalah ya, dihilangkan wajahnya atau dipenggal lehernya tidak menyatu, maka juga tidak mengapa, karena itu tidak ada wujudnya di dunia. Segala tidak ada wujudnya di dunia, maka itu diperbolehkan. Wallahu a'lam.
Habis. Taib. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.